Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Yosafat Chess teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas salah satu partai terbesar di turnamen Video World Rapid Championship 2025 ini antara sang juara dunia Magnus Carlsen melawan rival yang mungkin saat ini sedang marak-maraknya, yaitu Hans Mokniman teman-teman, dari Amerika Serikat. Oke, Magnus Carlsen di sini bermain sebagai putih dan Hans Niemann bermain sebagai hitam. Ini adalah ronde ke-11 dari 13 round yang akan dilaksanakan di turnamen Rapid FIDE Championship pada tahun ini. Oke, langsung saja. Magnus bermain sebagai putih dan menjalankan langkah E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4. Tentu kalian sudah familiar ya, ini pembukaan apa guys? Bener banget, pembukaan Italia. Oke, kuda F6. Di sini banyak sekali opsi teman-teman jika akan bermain seperti Italia. Magnus memainkan langkah D3. Banyak sekali balasan oleh hitam sebenarnya dari posisi gajah ke C4 ini. Antara lain seperti gajah petak C5, mungkin D6 atau menteri E7, atau seperti yang dilakukan oleh Hans Niemann yaitu kuda ke petak F6. Dan Magnus menjawab dengan D3, melindungi pion di petak E4. Pembukaan Italia ini cukup positif teman-teman, cukup luar biasa untuk kalian bisa pelajarin karena banyak sekali teori-teori yang membahas tentang pembukaan ini. Di sini biasanya pembukaan Italia tuh bermain seperti C3, mungkin B4, A4, A5, rokade pendek, terus rotasi kuda ini, kuda B ke petak D2, terus selanjutnya nanti bisa ke F1, bisa ke G3, dan lain sebagainya tergantung posisi kudanya. Oke ya, gajah ke C5, rokade pendek, A3, D6, C3, A5, dan Magnus memainkan langkah benteng E1. Sejauh ini masih teori teman-teman, masih normal. Gajah ke petak B ke A7. Gajah sebenarnya di sini tidak perlu langsung ke A7 teman-teman, tapi untuk gajah ke A7 ini untuk menghindari serangan ataupun ancaman pion. Biasanya putih bisa memainkan A3 lalu B4. Setelah pion makan terus makan nantinya, nah itu menyerang gajah di petak C5. Jadi gajah harus mundur ke petak A7 ataupun B6. Tapi Hans Niemann tidak mau menunggu hal tersebut terjadi, jadi langsung saja Hans Niemann memainkan langkah gajah ke petak A7. Oke, kuda ke petak D2, kuda rotasi juga oleh hitam. Salah satu gerakan familiar juga oleh hitam teman-teman, rotasi kuda nanti ke petak G6, putih ke petak G3. Oke ya, kuda F1, kuda G6, gajah mundur ke petak B3, C6, D4, D5, gajah memberi pin kepada kuda hitam. Kemudian H6, gajah makan, menteri makan, pion makan di petak D5, dan pion makan di petak D4. Dan Magnus memakan pion di D4 dengan pion C, dan Hans Niemann di sini melakukan gerakan kuda ke petak F4. Kita bisa memakan pion sebagai hitam teman-teman di petak D5 ini. Jadi kalau kita analisis sebentar, pion makan pion ini salah satu gerakan yang cukup bagus juga oleh hitam. Setelah mungkin gajah makan di petak D5 ini teman-teman, ada gerakan benteng ke D8, dan bisa kalian perhatikan di sini pion di petak D4 ini diserang 3 kali nantinya kalaupun si gajah putih ini itu pergi. Jadi harus cukup berhati-hati juga, meskipun posisinya masih cukup berimbang, tapi kalau tidak dilaksanakan secara hati-hati teman-teman, itu akan membuat posisi putih itu semakin buruk. Oke, kita kembali ke langkah sebelumnya tadi. Kuda petak F4 oleh Hans Niemann. Magnus makan pion di C, kemudian pion makan pion. Ide di sini teman-teman, ide Hans Niemann memainkan langkah kuda ke petak F4 nantinya bisa bermain menteri ke petak G6, mengancam skakmat sekaligus bisa melakukan pengorbanan jika putih tidak berhati-hati di petak H3 ini teman-teman. Oke ya, setelah makan, kemudian kuda ke petak G3, gajah ingin mengadu karena gajah putih di sini sangat kuat di pembukaan Italia khususnya, dan hitam ingin mengadunya. Kuda ke petak E4 menyerang menteri D8, benteng ke C1 menyerang pion di C6, gajah makan, menteri makan, benteng menyerang menteri di petak B8, menteri ke petak E3, dan di sini Hans Niemann melakukan gerakan yang cukup bagus, yaitu dengan menyerang pion di petak D4 ini 3 kali dengan memainkan langkah kuda ke petak E6. Di sini putih itu mempunyai penjagaan hanya 2 aja teman-teman, kuda dan juga menteri. Tapi di sini Magnus tidak melindunginya, tapi lebih memilih untuk melindungi pion B ini dengan memainkan langkah B3. Hans Niemann di sini bisa saja memakan pion di petak D4 teman-teman. Kita analisa sebentar. Kuda makan nantinya bisa bermain kuda makan juga oleh
putih setelah gajah makan, putih bisa bermain seperti menteri F3. Atau ada gerakan lainnya teman-teman, seperti benteng ke petak D1 memberi pin pada menteri. Kemudian ada gerakan benteng ke petak B4 melindungi kuda yang sedang dipin. Lalu di sini putih bisa mainkan langkah kuda ke petak C5 untuk menutup ruang bagi gajah melindungi kudanya yang lagi diserang ini. Lalu ada gerakan kuda makan dengan tempo skak, menteri makan, dan setelah gerakan ini putih masih menyerang menteri ya teman-teman. Jadi menteri bisa berpindah, ataupun jika tidak ingin berpindah bisa bermain benteng ke petak D4 untuk sekaligus menyerang benteng dan juga melindungi menterinya. Jadi benteng di sini tidak bisa memakan langsung menteri di D8, jadi harus makan tanda menteri ke C3. Oke, itu salah satu variasi juga yang bisa dilakukan oleh Hans Niemann dan juga Magnus Carlsen teman-teman di posisi ini. Oke, tapi di sini Hans Niemann lebih memilih untuk memainkan A4, mungkin dengan ide untuk menghancurkan struktur pion putih yang di sini cukup bagus di sayap menteri teman-teman. Oke, benteng makan C6 karena tidak ada yang menjaga di sana. Selanjutnya kuda makan, benteng menyerang menteri dan juga kuda, tapi Hans Niemann punya gerakan yang bisa menyelamatkan posisinya, yaitu dengan skak tempo, menteri makan, selanjutnya menteri ke petak A5. Benteng di sini double benteng teman-teman, sangat kuat file di D ini karena dua benteng ini menjaga dengan sangat-sangat kuat ya teman-teman. Oke, pion makan di B3, pion makan di B3, benteng ke petak E8 untuk menyerang kuda di sini teman-teman, karena kuda di sini benar-benar sangat kuat. Lumayan banyak menjaga posisi dan bisa sewaktu-waktu mengancam ya dengan ide seperti menteri ke petak G4 lalu skak dan akan memenangkan ini benteng. Benteng ke D7 lebih lagi memberi tekanan kepada pion F7 ini. Sewaktu-waktu bisa seperti benteng ke sini lalu double benteng di file ke-7 ini, dan suatu saat bisa melakukan pengorbanan dan memberikan skakmat oleh hitam. Gajah ke petak B8. Gerakan terbaik di sini oleh hitam itu gajah ke petak B6. Setelah itu mungkin ada beberapa variasi lagi seperti menteri ke petak G4, dan di sini jika hitam tidak berhati-hati seperti yang saya bilang tadi teman-teman, mungkin bisa main langkah seperti ini. Hitam akan kehilangan bentengnya dengan skak kuda di petak F6, menggarpu raja harus ke sini dan benteng akan hilang, benteng hitam teman-teman. Gerakan lainnya yang bisa dilakukan mungkin jika tidak menteri ke sana ya, karena terkesannya mungkin cukup jelek. Di sini kan benteng ini bisa menghindar dari tempatnya. Mungkin kalau ke D8 bisa juga ya benteng ke petak D8, tapi tetap aja ada gerakan skak. Lalu setelah raja mungkin ke H8 ada gerakan B4 maksud saya, B4 untuk menyerang menteri atau intermezzo menterinya. Dan setelah menteri pindah, mungkin kita lanjutkan saja B4, terus gerakan menteri ke B5, ada benteng makan D8. Setelah benteng makan D8 ada gerakan benteng makan D8, dan setelah gerakan ini ada menteri ke petak D7 teman-teman. Kenapa ini gerakan bagus? Karena menteri mau tidak mau harus memakan ini menteri guys, ya kan? Soalnya kalau misalkan ingin menjaga gajahnya ada gerakan menteri E8, dan ini adalah skakmat, raja tidak bisa kemana-mana lagi teman-teman. Kita kembali ke posisi yang ini tadi teman-teman. Mungkin jika tidak, kita coba variasi lain nih. Variasi lain benteng ke petak ini atau C8 ini guys, ada gerakan benteng makan di F7. Jika raja makan ada skakmat tentu saja, benteng ke D7, dan ini adalah skakmat. Oke ya teman-teman, itu salah satu alasan mengapa harus berhati-hati hitam jika tidak ingin terkena serangan discover attack. Oke, gajah ke B8, G3, menteri ke petak E5, kuda ke petak D6, sedikit kesalahan dari Magnus Carlsen. Gajah harus makan kuda, benteng makan, benteng ke B8, raja G2, benteng menutup gerak pion di petak B4. Dan di sini Magnus ingin menukarkan bentengnya karena tahu dia itu sangat pro player di endgame dan juga posisinya sedikit lebih unggul. Tapi kalau dikonversi lebih lagi, apalagi Hans Niemann mempunyai waktu yang kurang dari 1 menit, itu akan membuat kesempatan untuk menang dari Magnus Carlsen itu semakin besar. Oke, menteri
ingin menukar dari instrumen, tentu saja Magnus mengambilnya. Pertukaran itu menteri makan, benteng makan, raja menyerang benteng, benteng kembali melindungi pion. Kemudian setelah skak, raja makan kembali, benteng harus mundur untuk menjaga ini pion di petak B3. Kemudian raja E7, kedua raja mencoba untuk mengembangkan posisinya dan tentu saja lebih lagi membantu endgame, apalagi raja putih itu harus membantu penyerangan teman-teman. Kalau tidak digunakan akan berakhir draw mungkin saja ya. Oke, B4, G5, raja ke C3, H5, Magnus mainkan langkah H4 untuk menstop gerakan pion. Jika makan bisa ada pion makan ataupun benteng makan, dan Stemen bisa bermain juga G4, tapi di sini Magnus tentu saja harus improve posisinya lebih lagi. Raja menyerang benteng, benteng di sini membuat rumahnya sendiri teman-teman. Di sini sangat cozy ya, sangat nyaman benteng di petak F4 ini karena dijaga pion yang cukup kuat di petak G3 sekaligus melindungi pion di petak F2 ini. Jadi Magnus harus hanya fokus untuk mengembangkan raja dan juga pionnya. Oke, B5, kemudian benteng ke petak C1 skak, raja ke B7, dan setelah B6. Oh iya, di sini raja hitam itu tidak bisa terlalu aktif teman-teman untuk membantu defense-nya, karena kalau raja bergerak kemanapun itu ada skak ya di petak F5 ini dan akan mengumpulkan pion-pion selanjutnya yang tentu saja akan membuat Magnus lebih mudah untuk melakukan penyerangan dan juga mempromosikan pion-pionnya menjadi menteri-menteri yang baru. Oke, raja ke petak C7 skak, raja ke petak B8, kemudian benteng hanya kembali dan menskak tugasnya setelah raja ke petak C7, kemudian skak kembali. Dan di sini ada gerakan zigzag teman-teman dari raja yang nantinya bisa memenangkan pertandingan. Ini adalah salah satu teknik endgame juga. Oh ya, gerakan zigzagnya tidak harus seperti ini ya, tapi bisa ke arah sini juga. Dan kenapa di sini cukup bagus, karena nanti setelah skak itu misalkan raja kembali ke sini terus skak lagi, ada benteng yang akan menutup dan pion akan promosi menjadi menteri. Dan kenapa seperti itulah di posisi ini Hans Mukliman menyerah teman-teman ya, karena tadi ya teman-teman tidak ada gerakan yang lebih bagus lagi. Misalkan bisa skak, oke skak ya, kemudian raja ke B5 dan misalkan skak lagi, tentu saja ada gerakan benteng menutup di petak B4 ini dan pion B akan promosi menjadi menteri pada langkah selanjutnya. Kemenangan yang sangat luar biasa bagi Magnus Carlsen yang sangat berarti. Setelah hari kemarin dia kalah dan kali ini bangkit lagi dan tersisa 2 round lagi untuk menentukan siapa yang menjadi juara pada turnamen FIDE World Rapid Championship 2025 ini teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu bercatur ya teman-teman. Jangan lupa untuk kita selalu semangat dalam mempelajari catur-catur, mulai dari teknik-teknik pembukaan middle game dan juga end game. Oke, salam game semua. Kita berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Kita satu keluarga. Dadah.